Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, Rita, saat ini kami sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Raden Prabowo Argoyono. Pak Argo, tadi Rizik Syihab menyatakan bahwa apa yang ia sampaikan adalah kritik kepada pemerintah. Apakah ini masuk dalam kategori hate speech atau ujaran kebencian, Pak Argo? Jadi tentunya penyidik harus bisa membuktikan bahwa adanya suatu laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan ya, penyelidikan. Tentunya penyidik sudah memeriksa beberapa saksi ya, yaitu saksi pelapor maupun saksi ahli ya. Ada beberapa saksi ahli yang sudah diperiksa, ada saksi ahli bahasa, ahli ITE, nanti ada juga berkaitan dengan ahli pidana, dan semuanya ini sudah kita periksa berkaitan dengan kasus ini. Dan tentunya dengan adanya ini kita tetap aja kita memeriksa dari Pak Rizik ini, kita periksa juga berkaitan dengan laporan dari masyarakat. Nanti kita lihat saja bagaimana dengan hasil pemeriksaan ini, dan nanti yang dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menentukan langkah lebih lanjut. Apakah juga dari Bank Indonesia sudah diperiksa, Pak? Dan hasil sementara apa dari pemeriksaan tersebut? Dari Bank Indonesia sudah kita periksa ya, sudah kita minta keterangan ya berkaitan dengan masalah uang ya. Jadi ada namanya logo Bank Indonesia yang digunakan untuk pengaman ya, pengaman di situ yang bisa dilihat dari atas itu hanya separuh, dan dari bawah itu ada separuh juga. Jadi kalau terawang dari bawah itu akan lengkap ya, lengkap gambar PI-nya. Ini adalah suatu upaya untuk agar tidak terjadi pemalsuan dan sebagainya ini. Lalu Pak, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar bahwa status kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Pak Argo? Ya, tentunya kan kita sudah saya sampaikan bahwa kita sudah setelah menerima laporan kita akan melaksanakan penyelidikan. Setelah ada penyelidikan ternyata ditemukan tindak pidana, maka kita naik menjadi penyidikan di situ. Artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Apa saja alat bukti ini, Pak Argo? Ya, ada yang pertama ada laporan, ada keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan ada petunjuk dan ada juga. Sudah dinaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Ya. Sudahkah ada tersangka dalam kasus ini, Pak? Belum ada ya, belum ada. Jadi kita masih mendalami kasus ini. Gitu. Tahapannya setelah ini apalagi, Pak? Setelah pemeriksaan, lalu gelar perkara kapan akan dilakukan? Ya, nanti kita menunggu saja dari penyidik bagaimana setelah ini kita gelarkan ya. Nanti mungkin penyidik akan mendalami lagi kasus ini. Lalu Pak, terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya, selain kasus ujaran kebencian terhadap logo mata uang rupiah, adakah kasus lain yang melibatkan Rizik Syihab? Memang ada ya, ada laporan yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan ujaran kebencian, berkaitan dengan penistaan agama ada, kemudian ada juga yang tentang berkaitan dengan penghinaan terhadap Kapolda Metro berkaitan dengan penyampaiannya bahwa masalah seperti Hansip itu sedang kita lakukan penyelidikan sampai sekarang. Kapan prosesnya kapan akan diperiksa untuk Rizik Syihab dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Nanti kita tunggu bagaimana dari penyidik untuk merencanakan ya, untuk penyelidikan lebih lanjut. Tetapi yang terpenting bahwa kita masih dalam tahap penyelidikan untuk kasus itu. Baik, terakhir Pak Argo terkait dengan massa, bagaimana pengamanan hingga saat ini yang terus disiagakan oleh personel kepolisian? Ya, saya rasa massa bisa sama-sama kita komunikasi ya, sudah kondusif sampai sekarang ini ya. Walaupun panas-panas dengan anggota pun juga tidak masalah di situ. Himbauan untuk massa untuk membuatkan diri nanti? Ya, nanti yang terpenting bahwa kegiatannya kan jam 6 sore ya untuk selesai. Tetapi yang terpenting bahwa juga dijaga keselamatannya, jangan sampai karena jalan kan tetap tidak ditutup tetap lalu lintas berjalan, jangan sampai nanti ada masyarakat atau pengunjuk rasa yang keserempet atau apa, dijaga kesehatan. Terima kasih ya. Kombespol Raden Prabowo Argoyono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya, hingga saat ini Rizik Syihab masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya ini 2 LSM dan seorang warga melaporkan Rizik Syihab atas ceramahnya yang menyampaikan tuduhan Rizik Syihab akan adanya logo terlarang di mata uang baru yang dirilis oleh Bank Indonesia atau emisi tahun 2016. Rita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo melaporkan. Oke, lambang terlarang dari saya mendapat itu. Sebab saya sudah ada contohnya nih yang baru ya. Sebelah mana sih, Vin? Oke, katanya di bagian depan katanya. Kita mungkin tunjukkan ke depan, betul. Katanya ketika di Terawang, itu kelihatannya lambang Bank Indonesia. Kemudian begitu tidak di Terawang lagi, begitu kok jadi Jadi kalau begini kelihatan perlu arit. Betul. Jadi kita tunjukkan dulu ke pemirsa mungkin ya, seperti ini mungkin. Ya. Oke, ini kamera 3. Oke. Sebelah sini. Mungkin bisa dikatakan yang ada di sebelah sini nih, pemirsa. Itu dia. Yang sempat menjadi kontroversi
heboh begitu ya ini ya di sini. Tapi entah bagaimana begitu ya, kita coba dengarkan saja dari pihak yang mengeluarkan Bank Indonesia seperti apa sih sebenarnya klarifikasinya. Nah, kita akan dengarkan ini informasi berikut ini. Inilah dia kondisi pagi tadi ini, kondisi lalu lintas yang lumayan padat begitu ya, berada di dalam ruas tol dalam kota dari arah Halim menuju Polda Metro Jaya. Betul sekali, antrian panjang terjadi akibat ini juga tersendatnya laju kendaraan lantaran adanya pengalihan arus kendaraan yang menuju ke arah Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari arah Cawang Halim yang mengarah ke arah Jalan Jenderal Sudirman ke Semanggi dialihkan ke Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda Afrika Pakubuwono, CSW, Blok M, dan seterusnya. Nah, kemudian pantauan sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju Cikampek dan Jagorawi terlihat masih lancar. Ya, kita akan melihat juga bagaimana saat ini situasi terkini, juga melihat bagaimana arus lalu lintas di sekitaran Polda Metro Jaya. Bersama rekan kita ada Minanti Rohanta yang melaporkan langsung dari depan kantor Polda Metro Jaya. Minanti, bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah Anda melihat masih ada terjadi kepadatan atau sudah mulai terurai? Ada DKI Jakarta untuk Marvin, saat ini saya berada di Jalan Sudirman, tepatnya di depan Polda. Memang kondisi lalu lintas terlihat padat, di mana kendaraan hanya dapat melintas dengan kecepatan sekitar 0 hingga 10 km per jam saja. Kendaraan pun hanya dapat melintas melalui jalur cepat, di mana kendaraan yang melintas hanya 2 kendaraan dan juga Transjakarta. Sedangkan jalur lambat ini diisi oleh masa pendukung dari Rizik Syihab. Dan bagi pengendara yang ingin melintas menuju kawasan SCBD di Sudirman ini pun ditutup, di mana jadinya pengendara dapat melintas melalui Senopati melalui jalur cepat. Dan hingga saat ini memang kondisi di sini masih terbilang padat. Kendaraan masih hanya bisa melintas sekitar 10 km per jam. Selain di Jalan Sudirman ini, tepatnya di depan Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, kondisinya sudah mulai berkurang kemacetannya berdasarkan pantauan kami memang, dan kepadatan hanya terjadi ketika jalur menuju Sudirman ditutup atau mengarah ke Senayan. Jadi banyak pengendara yang bertanya kepada pihak kepolisian lalu lintas arah mana yang dapat mereka lintasi untuk menuju Blok M. Dan informasi dari polisi lalu lintas memang kendaraan jalur lambat ini ditutup, yaitu dari arah Atmajaya, kemudian Sudirman, serta mengarah ke selatan. Sedangkan untuk pengendara yang ingin menuju arah Blok M dapat melintasi Gerbang Pemuda, kemudian Asia Afrika menuju Pakubuwono. Sedangkan untuk menuju arah Gerbang Blok M dapat mengambil arah ke Gerbang Pemuda, dan arah utara dapat melalui Kuningan, kemudian Mampang, dan melalui Senopati. Selain itu, bagi pengendara yang ingin mengarah ke Sudirman Tamrin dapat mengambil jalur ke arah Selipi, dan kondisinya memang hingga saat ini masih terbilang ramai lancar, di mana pengendara dapat melintas dengan kecepatan sekitar 20 hingga 30 km per jam. Marvin. Dan terima kasih untuk informasi Anda. Masih padat ternyata, jalur cepat masih juga ditutup begitu, kemudian melewati beberapa jalur alternatif. Ya, kita harapkan semoga juga tidak ini ya berkepanjangan begitu ya. Iya. Dan selanjutnya ini pemirsa, kita akan hadir lagi dengan satu informasi yang menarik. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur. Inilah headline news pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Polda Metro Jaya memeriksa Rizik Syihab pada hari ini. Pemeriksaan terkait dengan ujaran kebencian terhadap logo mata uang rupiah yang dirilis oleh Bank Indonesia. Kita bergabung bersama dengan Eva Wondo untuk informasi selengkapnya. Eva, apakah Rizik Syihab sudah hadir di Mapolda Metro Jaya?
Robert, hingga saat ini Rizik Syihab belum tiba di Mapolda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang nantinya akan menjadi tempat pemeriksaan untuk Rizik Syihab. Namun tadi salah satu kuasa hukum Rizik Syihab yaitu Kapitra Ampera sudah tiba di Mapolda Metro Jaya dan memastikan Rizik Syihab ini akan tiba sesaat lagi di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atau di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sedianya pemeriksaan terhadap Rizik Syihab dijadwalkan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kapasitas Rizik Syihab pada pemeriksaan hari ini yaitu sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap logo di mata uang rupiah yang dirilis oleh Bank Indonesia. Nantinya tim penyidik Polda Metro Jaya akan menggali keterangan dari Rizik Syihab terkait pernyataannya dalam ceramah yang menyampaikan bahwa terdapat logo terlarang di mata uang rupiah baru atau mata uang emisi tahun 2016. Sebelumnya, ini Rizik Syihab dilaporkan oleh 2 LSM dan seorang warga terkait dengan pernyataannya yang menyebutkan ada logo terlarang di mata uang rupiah baru yang dirilis oleh Bank Indonesia. Terkait dengan kasus ini, Robert, tim penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memeriksa beberapa pihak, diantaranya yaitu ahli pidana, ahli bahasa, dan juga dari pihak Bank Indonesia. Dan disampaikan tadi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Prabowo Argo menyatakan bahwa dalam keterangannya Bank Indonesia menyatakan tidak ada logo terlarang di mata uang rupiah emisi tahun 2016 dan disampaikan bahwa logo yang terdapat di mata uang rupiah tersebut adalah teknik cetak recto verso sebagai pengaman uang tersebut. Robert. Ya, Eva, lalu bagaimana dengan pengamanan pemeriksaan di sana? Ya, Robert, sejak pagi kami memantau pihak kepolisian sudah menyiapkan pengamanan. Bahkan tadi sejak pukul 6 pagi, personel kepolisian ini sudah menggelar apel pagi dibantu dengan pihak dari TNI yang akan bersiaga mengamankan lokasi Mapolda Metro Jaya. Dan pengamanan tidak hanya di Mapolda Metro Jaya, tapi juga di Masjid Al-Azhar yang menjadi titik kumpul massa pendukung Rizik Syihab. Sementara itu, informasi terkini, Robert, bahwa sejak pukul 9 pagi tadi, massa yang sebelumnya terkonsentrasi di Masjid Al-Azhar ini sudah bergerak di Mapolda Metro Jaya. Saat ini konsentrasi massa ini sudah terpusat di Jalan Jenderal Sudirman atau di depan Mapolda Metro Jaya. Saat ini massa tengah menyampaikan orasi atau aspirasinya. Sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh massa dalam orasinya, mereka menghimbau atau koordinator aksi ini menghimbau pada massa agar dapat melakukan orasi secara tertib, secara damai, dan tidak ada pengrusakan-pengrusakan. Dan tadi pun juga selain berorasi, mereka juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dukungan kepada Rizik Syihab. Robert. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasinya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Demikian informasi kami dalam Headline News, dan tetaplah bersama kami, Metro Plus hadir untuk Anda sesaat. Pemirsa, Ketua Umum Ormas Front Pembela Islam Rizik Syihab diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan pernyataan yang mengatakan adanya logo Palu Arit di pecahan baru uang rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Julita Telaumbanua dan juru kamera Riki Rusdiana dan pilot drone Muhasin Jalal dari Mapolda Metro Jaya. Julita, bagaimana tanggapan Rizik Syihab terkait dengan atau kuasa hukumnya terkait dengan pemeriksaan hari ini? Eliza dan juga pemirsa, Rizik Syihab yang dipanggil oleh Diskrimsus Polda Metro Jaya telah tiba sekitar 5 menit lalu di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. Ia tidak banyak berkomentar terkait dengan panggilan hari ini. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan ceramahnya yang berisi terkait dengan logo Palu Arit yang berada ataupun yang dicetak di uang rupiah yang baru yang identik dengan PKI. Ia menyebutkan bahwa hal itu merupakan hal autokritik yang diberikan kepada pemerintah. Dan kemudian juga tadi Rizik Syihab langsung masuk ke dalam untuk menjalani pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya. Ada puluhan kuasa hukum yang memang direncanakan akan
mendampingi Rizik, namun ternyata yang boleh masuk itu hanya sekitar 5 orang saja. Dan saat ini pemeriksaan masih berlangsung di Diskrimsus Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya ini ada 3 LSM yang melaporkan Rizik Syihab terkait dengan ceramahnya yang berisi fitnah ataupun ujaran kebencian terkait dengan logo Palu Arit yang dicetak di uang rupiah baru, di mana ini identik dengan PKI, dan kemudian ceramah ini tersebar melalui media sosial termasuk YouTube, dan kemudian YouTube ini menjadi barang bukti bagi para pelapor ke Polda Metro Jaya. Dan sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya adalah ahli bahasa, kemudian ada ahli pidana, dan juga ada pihak dari BI yang dipanggil ke sini sebelumnya. Dan saat ini status dari kasus ini sudah masuk ke penyidikan, namun belum ada satupun tersangka terkait dengan kasus ini. Dan tadi juga ada kuasa hukum dari Rizik Syihab yang ikut datang ke sini, tepatnya dari GNPF MUI yang juga ikut membela Rizik, di mana ia menyebutkan bahwa justru ia belum mengetahui bahwa ternyata kasus ini sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Namun untuk pemeriksaan pihaknya mengaku akan terus mengikutinya dengan kooperatif, dan Rizik sendiri akan terus akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, khususnya adalah Diskrimsus, dan juga menanggapi bahwa akan ada isu-isu ataupun rencana jika nanti penyidik menaikkan status Rizik menjadi tersangka. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin Rizik langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan dari Kapitra Ampera sebagai pengacara dari GPNF MUI. Ya, Julita, bagaimana terkait dengan pengamanan atau situasi pengamanan yang diterapkan kepolisian di sekitar Mapolda Metro Jaya untuk saat ini? Pengamanan di sini ketat sekali, Eliza, karena ini biasanya Diskrimsus tidak dipagari seperti ini, namun pada hari ini untuk pemeriksaan Rizik Syihab ini ditutup dan juga dijaga oleh puluhan personel kepolisian, dan bahkan tadi saking ketatnya untuk mengawal Rizik Syihab masuk ke dalam dengan aman, kemudian sempat ada sedikit cekcok dengan wartawan yang saat mengambil gambar Rizik Syihab masuk. Dan tadi juga Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Argo Yuwono mengatakan bahwa pada hari ini tidak ada saksi lain yang diperiksa terkait dengan kasus ini, jadi hanya Rizik Syihab saja yang diperiksa untuk kasus ini pada hari ini. Dan pengamanan lainnya adalah di luar kompleks Polda Metro Jaya yang menjadi titik unjuk rasa dari massa FPI ini cukup ketat, di mana apel tadi dilakukan pada pagi tadi. Personel gabungan TNI Polri mengamankan di sini dilengkapi oleh senjata, bukan senjata namun perlengkapan anti huru-hara untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga tadi ada barakuda dan juga water cannon yang disiapkan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari aksi unjuk rasa dari massa FPI. Dan kemudian juga diutamakan tentunya adalah tindakan-tindakan persuasif dari pihak kepolisian. Dan juga di sini kami dapat menyampaikan bahwa untuk lalu lintas di depan Polda Metro Jaya, tepatnya adalah yang menghadap ke Sudirman, cukup tersendat sehingga pengguna kendaraan harus mengambil jalan alternatif, khususnya adalah melalui Gatot Subroto. Jadi rata-rata memang dialihkan ke Gatot Subroto, baik itu dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Sudirman, dapat belok ke arah kiri Gatot Subroto, dan juga dari arah Cawang menuju ke Sudirman
maka akan diluruskan ke Jalan Gatot Subroto yang menuju ke arah Selipi. Dan pemirsa, sekali lagi bahwa pemeriksaan kali ini Rizik adalah sebagai saksi terlapor, diperiksa untuk pertama kalinya sebagai saksi dari kasus penyebaran fitnah dan juga penyebaran ujaran kebencian terkait dengan uang rupiah yang bersimbol mirip dengan palu arit di uang rupiah yang baru, di mana sebelumnya juga sejumlah pihak melaporkan Rizik Syihab terkait dengan berbagai kasus, diantaranya adalah penyebaran ujaran kebencian yang pada saat ini ia menjalani pemeriksaan, kemudian ada penodaan agama dan juga penodaan Pancasila.